So, kalau ingin bekerja di industri kripto, ini kita ini for young generation. Yang mana mereka ini masih sekolah sekarang. Exactly, mereka masih high school maybe. If you want to work in crypto industries, skill paling apa yang paling dibutuhkan? It seems like you when you work in the oil and gas company, right? You still an employee over there, but actually you didn't learn about crypto industry in a high school, right? There is no crypto subject. So what do you think? Jadi menurut Kai ini apa gitu? Nah, ini I think it's a good question. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada kesempatan kali ini Level Up Success Before 30 kedatangan tamu istimewa, yang mana tamu kita kali ini adalah seorang yang masih sangat muda, sukses sebelum usia 30 tahun, tapi mampu menjadi CEO salah satu exchanger terkenal di Indonesia. Beliau bernama Mr. Pang Xuekai. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Thank you. Terima kasih bisa ada kesempatan hari ini. Keren. Excited to be able to share. Minta waktunya susah banget. Kadang-kadang di Bali, kadang-kadang di mana. Tapi hari ini saya ruangannya agak beda karena kita hari ini ngobrolnya di tempatnya beliau, yaitu di tempatnya T-Hub-nya Toko Kripto. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak seputar dunia edukasi kripto, termasuk kontroversinya di masyarakat karena ini industri yang sangat baru. Kita akan belajar banyak setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Welcome to our channel. Thank you. Saya panggilnya nih Bro Kai atau apa ini ya? Jangan bangkai aja. Jangan bangkai ya. Karena masih muda banget gitu loh. Ya kan memang orang-orang anak-anak muda sekarang ini keren-keren ya. Muda-muda udah, ini kan impian penonton kita semua. Muda-muda udah jadi CEO gitu. Basically sebelum di kripto itu apa pekerjaannya? Jujurnya ya, sebelum kripto, I cuma ada satu occupation yang sebelumnya, itu engineer. Jadi, pas I masih mahasiswa, I belajar engineering di mechanical engineering dan specializing di dalam minyak. Oil and gas. Itu masih di Singapura. Terus setelah selesai sekolah di Singapura, I lanjut untuk kerja sebagai mechanical engineer di Malaysia dan Singapura waktu itu. Waktu itu usia berapa itu? Itu 25 ya? Oke. Nah, terus kok bisa tiba-tiba ke dunia kripto itu gimana ceritanya? Wah, itu kalau cerita panjang sekali, tapi mungkin I pendekin sedikit. Ada teman baik, dia waktu itu perusahaan dia menjadi pertama perusahaan yang membangun project di atas itu blockchain protokol, itu namanya Ethereum. Dan sekarang namanya blockchain itu ERC20. Terus apa ya yang dia bikin? Dia bikin kayak the concept of digitalization of emas. Jadi dia sekarang kalau untuk orang beli emas, mereka harus datang ke toko terus beli ada minimum requirement untuk beli emas kan. Tapi dia kumpulin semua, terus dia masukin ke blockchain dan orang-orangnya bisa trading untuk the token yang online. Dan waktu itu pas dia masih membangun perusahaan dia kita teman diving kan, suka diving, pernah ke Lingbing, pernah ke Bunaken belum pernah pernah. Terus dia kenalin Ethereum ke saya dan waktu itu saya sangat tertarik untuk teknologi itu karena kan I masih kerja sebagai engineer kan, ada banyak kontrak yang harus baca dan harus bikin. Terus konsep itu yang paling tertarik untuk I itu smart contract. Ada kontrak, terus ada kontrak yang lebih pintar. Betul. Bisa semua lewat algorithm, bisa lewat logic. Yeah. I was very interested karena
kalau kita bisa bikin semua proses, bisa ikutin sama sistem, nah itu I think will be more efficient dan bisa it's a potential. Dan salah satu paling penting itu industri masih baru. Terus itu yang tarik I dari waktu itu masih engineer untuk mulai trading di dalam dunia kripto, mulai trading ETH. Tahun berapa itu? Wah, itu 2015 saya udah mulai sih. Berarti artinya waktu Bitcoin masih early 2011 itu masih belum paham ya? 2015-an waktu itu ya? Ya, masih banyak orang yang belum paham. Belum paham. Itu dia yang teman baik I yang lagi jelasin konsep itu ke teman dekat semua. Mereka bilang, wah ini apa sih? Kok you mau masuk ke itu? Semua nggak percaya kan? Terus kita ya udah juga nggak percaya, tapi masih waktu itu masih muda, masih mau coba, ambil sedikit risiko. Terus kita mulai trading, dan semakin lama trading itu bisa untung. Terus kita mulai mulai mau belajar lebih. Terus kemudian masih harga berapa waktu itu Bitcoin? Kalau ETH masih $20. $20? Iya. Around 300.000 rupiah. Dan sekarang udah 20 juta lebih lah ya. Iya. Not bad ya. Jadi waktu itu sempat ngalami ya. Tapi ini tahu kalau sesuatu yang baru gitu ceritanya. Iya, baru banget. Dan barriers to entry itu sangat sulit ya. Bukan sulit, sangat gampang. Sangat gampang ya. Industri masih baru. Terus competitorsnya agak sebanyak kayak minyak, oil or commodities or forex. Jadi for us is very attracting kan, masih muda. So it attracts us to want to go in because we feel itu masih jalanan belum dibikin, kita masih making the road. Very exciting. Very exciting. Oke. Jadi waktu itu melihat ini ada a big opportunity untuk tahun 2015 itu ya. Nah, terus akhirnya kenapa kok bisa tertarik membuat exchanger? Itu juga jadi kita mulai trading, terus 2017 2018 masih kita trading terus ada there was ada waktunya, this period bahwa this thing kita baca ada this concept called kimchi premium. Apa kimchi premium? Itu kayak harga Bitcoin di Korea itu lebih tinggi daripada harga Bitcoin di luar Korea. Terus ada banyak traders yang beli Bitcoin dari luar Korea, terus mereka jual di Korea untuk bikin bisa profit kan. Itu namanya arbitrage. Nah, ada traders yang melakukan di Korea, tapi ada this group of friends yang based in Singapore. Kita lihat juga ada kesempatan itu di Indonesia. Itu namanya kita we like to call it the rendang premium. Soalnya itu sama juga, tapi konsepnya sama persis. Kita beli dari luar negeri, terus jual di Indonesia juga. Arbitrage. Dan waktu itu kita di platform teman kita, Oscar punya platform juga. Waktu itu masih namanya bitcoin.co.id. Bitcoin.co.id. Jadi kita muter lagi untuk the arbitrage ya. Kita lagi mikir kenapa arbitrage itu. Kalau arbitrage itu kita lihat di market yang udah mature ya, contohnya forex atau yang lain commodities, pasti di dalam beberapa jam udah hilang arbitrage-nya. Tapi itu persis buat beberapa hari, terus kita bingung. Dan dari situ kita mikir pasti ada namanya market inefficiency. Mungkin ada kesulitan untuk Bitcoin atau apa. Terus karena itu kita decide
untuk mau masuk ke Indo untuk bikin exchanger, dan juga ada partners, ada teman baik yang di Indonesia yang punya network yang kita bisa leverage on untuk bikin exchanger. Dan paling penting juga menurut kita, menurut kami untuk exchanger itu bisa menjadi we always believe the exchanger is kayak the heart of the entire ecosystem. The heart. Karena sebagai exchanger, you're connected to everything. You're connected to token projects baru, you're connected to pemerintah, you're connected to... Kalau nggak ada exchanger, bukan core-nya, bukan heart-nya. Kalau nggak ada exchanger, there's nothing to connect. The token will be existing sendiri, terus nothing to connect between the government, pemerintah, sama the token projects. Jadi kita di dalam mata kita, we think that exchanges itu, sebagai exchanger itu ada role yang sangat penting untuk industri baru seperti crypto industry. And that's why we decided to create Toko Crypto gitu. And start something new for us. Yang itu it's my second business. Pertama, I bikin business online untuk food delivery itu sebelum ada Grab sama Gojek. Saya masih ingat waktu itu I bikin itu, tapi harus berhentinya. Namanya apa itu? Wah, waktu itu cuman online aja. Mama saya punya kayak Yong Tau Fu. Tahu? Ya, itu. Dia Yong Tau Fu. Iya, dia ada distribusi di Yong Tau Fu. Kalau orang Indonesia itu tahu isi ya. Terus I bantu dia untuk bawa itu ke online, tapi karena I harus setelah sekolah I harus balik kerja kan. Terus bisnis itu I stop. That was my first business. Toko Crypto was my second business. Second entrepreneur. Jadi second entrepreneur. And this my basically Anda kan seorang employee sebelumnya kan? Sebelumnya employee. Tapi memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur itu kan bukan hal yang mudah gitu. Bisa bilang sangat sulit sih. Sangat sulit, ya. The past 5 years, it's not bisa pasti langsung semua membangun. Benar. Naik turun. Iya. Dan orang tua entrepreneurs atau enggak? Jadi mama saya dia distribution of Yong Tau Fu di Singapura. Papa saya dia sebagai teknisi tapi aircraft di Singapore Airlines. Jadi bukan entrepreneur sih. Dan semua I harus belajar sendiri, baca buku. Autodidak ya? Autodidak. Bahasa Indonesia autodidak. You can learn by yourself. Learn by yourself, dan salah satu yang sangat bantu I waktu itu ada beberapa mentors. Itu mentors ya pentingnya. Dan kalau I bisa bilang kalau nggak ada mentor seperti itu bisa nggak sebanyak lah yang I belajar. Luar biasa. Boleh disebutkan mentor-mentornya siapa aja? Mentor nggak bisa. Nggak bisa. Confidential. Karena ini industri yang dalam tanda kutip gitu ya, masih baru gitu. Tapi guys, dari sini kita bisa belajar bahwa Pak Kai ini sukses pun dari seorang karyawan. Karena channel kita ini channel entrepreneurs, mengajak orang-orang dari employee menjadi entrepreneurs. Ini satu kalau menurut saya satu stepstone yang sangat penting. Bagaimana beliau memutuskan dari seorang karyawan menjadi seorang entrepreneur. Bahkan nggak nyangka bisnis beliau sekarang besar sekali gitu. Nah, exchangers masih ini nggak sih optimis dengan masa depan Bitcoin? Untuk Bitcoin, masih sangat optimis. Kenapa? Ada beberapa hal. Pertama itu, mungkin bukan Bitcoinnya. Let's take Bitcoin out of the picture. Kita lihat belakang Bitcoin, lihat belakang semua kripto. Itu teknologinya. Kalau kita lihat dari sisi pemerintah sekarang, itu pertama ya. Kalau kita lihat dari sisi pemerintah, kemarin G20 untuk
untuk semua gubernur central bank dan finance menteri, mereka kumpulin, terus mereka lagi diskusi dan bahas tentang blockchain teknologi, CBDC dan kripto. Dan itu bukan udah lama, itu masih it's recent, right? In G20. Jadi fokus dari pemerintah masih tetap ada in the technology. Jadi itu salah satu alasan kenapa I masih ada sangat optimis tentang the future of blockchain. Bukan kripto sendiri ya. Bukan kripto sendiri. Tapi blockchain itu sendiri ya. Masih ada banyak potensi lah dari yang semua bisa ambil dari teknologi itu. Itu pertama. Kedua, kalau kita lihat untuk interest ya, walaupun Bitcoin semua coin udah turun daripada peaknya, walaupun semua udah turun, tapi interestnya masih tetap ada. Ya, interest dari investor, bukan investor sendiri tapi investor dari perusahaan besar ya, VCs, mereka masih tetap ada interest untuk mau masuk ke dunia bukan crypto, but dunia Web3. Pasti kita ada banyak dengar tentang Web3, dan ya itu juga salah satu hal kenapa saya sangat optimis untuk industri bisa keep growing. So that's number two. Tapi as much as I'm optimistic about the industry, pasti of all the things that are going on, kayak ada beberapa perusahaan besar yang nanti bankrupt, ada beberapa project yang collapse, terus ada nasabah yang affected kan, itu pasti masih ada risiko seperti ini karena the industry is masih baru kan, very early industry, still considered very early, and I think that all this events that is happening pasti akan membantu untuk bagaimana industri bisa make the correct rules and regulations buat perusahaan yang lain untuk bisa ikut dan not follow in the same steps. Because history repeats itself, right? History always repeats itself. Like, kalau kita lihat empire, there's always rising empire, falling empire, right? And I think this is a moment that we can see that is kind of the time of a changing empire in terms of the way that we transact, the way that we do certain things. So I think still very optimistic. Very optimistic. Cuman kita tahu sendiri bahwa Bitcoin ini kan harganya sangat fluktuatif. Dan sangat fluktuatif. Saya masih dengar sekitar 7-8 tahun yang lalu katanya bisa beli apartemen di Dubai pakai Bitcoin. Dan kayaknya sampai hari ini tuh ada gitu. Nah, cuman how to menetapkan the currency. Kalau kita beli waktu Bitcoin harganya 40 juta, tiba-tiba Bitcoin anjlok menjadi 10 juta. Tiba-tiba dia naik menjadi 900 juta. Tapi mereka terimanya berapa BTC? Karena harganya sangat fluktuatif. Kecuali USDT. Mungkin USDT kan very stable coin. Tetapi, karena karena menurut saya World Bank atau Bank Indonesia, kalau di Indonesia, belum menetapkan ini government sebagai suatu currency, digital currency. Nah, menurut Pak Kai gimana? So, kalau untuk jawab itu kita harus lihat untuk the fungsi of a currency. Now, kita tahu untuk rupiah di Indonesia itu it's a capital control currency. Maksudnya there's capital controls. Kenapa dari BI mereka mau have this control so that they can have better control over the exchange rates, in terms of micro and macro economic policies. They can affect the exchange rate in terms of fiscal and monetary policy that can be implemented to affect. So that is the importance and value of money. And if we look at, kalau kita lihat sekarang udah ada beberapa negara yang udah mulai Bitcoin, kayak El Salvador dan ada beberapa negara yang lain. Jadi
untuk the point about it being fluctuative, I don't think itu is a kind of like a deterrence untuk orang yang mau pakai Bitcoin untuk beli rumah contohnya. Karena if you think about it, rumah Bitcoin, value-nya rumah itu dapat dari mana? Itu dapat dari persepsi orang untuk ini tanahnya bagus, lokasinya bagus, dekat mall, dekat sekolah, you know. And itu yang bikin mereka persepsi yang value tanah dan rumah itu bagus. Dan Bitcoin sama, right? Harganya untuk Bitcoin juga itu dapat dari persepsi orangnya untuk what the token is for, right? And if we look at currency, currency kayak USD atau rupiah atau Japanese yen dan lain-lainnya, itu kayak what is other countries' persepsi untuk the value of the currency, right? So I don't think the fluctuativeness itu pasti bisa fluctuative. Kalau kita lihat euro sama US dollars, itu juga fluctuative. Tapi tidak tinggi, setinggi Bitcoin. Tapi tidak tinggi. Tapi kalau untuk instrumennya, kalau kita lihat euro sama USD atau untuk forex as general, the fluctuative not tinggi. Tapi untuk margin, you can go like 100x, 1000x. Untuk dapat the percentage gain as well. Kenapa gak se-fluctuative kalau kita lihat market cap untuk all the let's say for euro dollars in the world, and then we look at crypto is like tiny bit of the entire market, right? If you take you take a big stone and you throw it against something that's small, itu pasti akan banyak impact. Nah, what we expect to see, what we hope to see, yang harapan bisa jadi itu kayak the crypto market bisa semakin lama keep growing supaya di masa depan untuk the amount of money yang bisa impact the harganya, it will be the impact will be lesser and lesser, right? Karena usernya semakin banyak. Kalau user semakin banyak, harganya akan lebih stabil. Harganya bukan harga tapi overall market cap akan lebih stabil. Overall market cap akan lebih stabil. Contohnya kalau market cap sekarang market cap of crypto I think kira-kira 1 T US dollar. If you think about how much money you need to impact the perception of people on the value, mungkin 100 billion udah bisa. Now, 100 billion. US dollar. Now think about it, if market cap of crypto sekarang 100 T. Now how much money you need to impact the perception of people on the value? Lebih tinggi kan, mungkin 1 T US dollar in order to make an impact. So as the market cap grows bigger, the dollar value impact that you can and you can affect harga crypto will be lesser and lesser. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, kita berharap dan itu yang diharapkan juga sama ini ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Terus apa your next big step the Toko Kripto Indonesia ke depannya? Untuk Toko Kripto sekarang, nah sebelum Toko Kripto ya kita lihat untuk overall market sekarang. I think industri kripto atau market kripto itu ikut sama dengan the overall financial condition of the world kan. Amerika mungkin akan masuk ke resesi, global recession, interest rate tinggi, my strong opinion is that sekarang orangnya baru mulai bisa traveling, baru mulai bisa is always a change in the concept of
what people think, right? Sebelumnya orangnya nggak bisa pergi ke luar negeri, they cannot buy stuff, right? That's why they think of other things that they can do, kayak investing. That's why we see saham naik, crypto naik, right? But now everyone wants to cash out and then they want to consume, right? Beli barang, traveling. So I think the industry now is going through a kind of correction, bear market. People are taking out from investment and put it into consumerism. So that's kind of what the market is. And for toko crypto, especially sangat penting inside a bearish market like this, where people are looking for other options, opsi yang lain. It's very important untuk toko crypto bisa fokus on salah satu konsepnya, consumer protection. Because I think during itu sangat penting pas this kind of market conditions, karena it's to make people accustomed dan bikin orang yang bisa think about safety and security of their asset, supaya next time when the market starts picking back up again, these guys will be more aware untuk how do they protect their own assets, how do they differentiate what's a scam and what's not a scam. Itu bisa bikin pas the market is continuing to go up, so that these people will not be affected by all the scams that's going on, and then they will focus on the good products. So it's when we look at charts, right? Itu nggak mungkin straight line, right? It's always up, down, up, down, up, down. Tapi trennya naik. So untuk rencana toko kripto di Indonesia, kita akan kita selalu fokus untuk hal seperti things like edukasi, awareness, customer protection. I think all those things are very important, and then to juga untuk sosialisasikan konsep of blockchain technology to pemerintah. Mau tambah sedikit, kemarin kita dari toko kripto kita juga dipilih sebagai the only one, hanya toko kripto yang dipilih untuk representatif Indonesia untuk FATF, Financial Action Task Force Mutual Evaluation Review. Itu untuk showcase the compliance and the KYC policies yang ada di toko kripto. Jadi we are the only one that's selected. So congratulations. Thank you. And the one and only from Indonesia. And the good news is that we did a good job, and itu yang bawa status Indonesia bisa naik, right? So for toko kripto we will continue lanjut untuk menjadi to maintain the highest standards for the industry in terms of compliance, in terms of trust, supaya semua penduduk di Indonesia bisa percaya untuk teknologinya. And I think we will continue to push it out through our various programs, kayak the Toko Care, the T-Hub, and all the different efforts yang sekarang kita bikin. We're going to be also participating in ada beberapa inisiatif dari pemerintah juga. Ada Nexticorn, Toko Crypto, we're going to be one of the salah satu sponsorsnya untuk mengidentifikasikan dan mensupport the next Nexticorn, the next unicorn from Indonesia, Indonesian unicorn, Dekacorn. So we want to help and identify the next Web3 potential dan bantu, because itu kayak toko kripto sekarang. Nah, kalau untuk toko kripto bisa maju lebih, industri yang harus maju. Kita harus ada banyak blockchain perusahaan yang bisa naikin level supaya the whole industry can grow together. So the whole industry can grow together. The concept is we cannot focus bahwa kita sendiri. We need to always hold hands, and everyone has
jalan together. We need to. Ini tahun keberapa nih toko kripto? 4 tahun. Sejak 2018 kita. Sejak 2018. Keren. Jadi 4 tahun aja udah punya satu big picture ya, kalau saya bilang ya. Jadi big vision untuk kedepannya. Nah, terus toko kripto sendiri, toko kripto NFT, toko mall ya, itu mau ngapain aja? Cuman Indonesia atau go global? Oh, we can make it go global sih. Yeah. Dan kalau we started toko mall mungkin dari tahun lalu. Based on observation, based on trend so far, what we're seeing is that kalau toko mall mau menjadi sukses dan go global, kita harus partner sama perusahaan yang punya IP. Harus punya IP ya. Yeah, that's the most important thing, dan itu yang dipikirin kami itu one of the best use case of the NFT technology, untuk IP, untuk membership. So untuk toko mall sekarang lagi kita working with as an advisor untuk membantu traditional business untuk bisa we all know about loyalty program, itu yang bisa masuk ke NFT juga, right? And then also working with the artists, working with intellectual property owners, supaya we can help them to tokenize their IPs. So that's where I see the next future. Kita pasti harus ada banyak partnerships going forward. So I think that's the only way that the NFT industry bisa jalan, bukan jalan kayak short term boom, tapi jalan. Selama ini semua short term boom aja. Dan rusak itu nama. Rusak. Sehingga orang afraid. Iya sih. Takut. Selalu yang awal yang industri begitu bagus, teknologi bagus, tapi rusak oleh opportunis dan scammer itu. Selalu seperti itu. That's why kita perlu podcast ini. Untuk mengeducate bahwa bukan salah teknologinya. Teknologinya memang akan dibutuhkan di depan. Web3 juga akan menjadi, suka atau tidak suka, dia akan menjadi sebuah habit yang baru. Tetapi ya scammer always win. In the beginning ya. Jadi always win in the beginning. Tapi kita perlu sustainable education untuk our society, supaya masyarakat kita itu paham bahwa bukan salah teknologinya. Suka atau nggak suka, Web3 itu akan menjadi bagian dari kita semua. Blockchain akan menjadi bagian dari kita semua. AI, ya kan, Internet of Things itu akan menjadi bagian dari kita semua. Tetapi, ya sekali lagi, masyarakat kita udah terlanjur trauma gara-gara scammer itu. Dan ya NFT yang begitu bagus, digital collection, tapi karena ada harga pom-pom dan sebagainya, itu membuat orang akhirnya shock dan stres. Gimana tanggapan Pak Kai? We, as much as kita mau mengkontrol I think it's the only way, hanya satu opsi buat kita bisa control or you say the only way the scammers always win at the start. The only way that we can stop it is, we said, to educate awareness. I cannot think of any other caranya buat kita bisa stop the education. And it's about education, and I think I want to also put this out there. It's also about sometimes some things are too good to be true. Too good to be true. Kalau sebulan 10%, sometimes it's too good to be true. Dan we need to remind ourselves that it has to be consistent with the world, right? If increase in value is a concept yang dibikin oleh manusia. Value, right? Nah, value will go up like this. Kalau tiba-tiba naik seperti ini, pasti turunnya juga. Betul. So you cannot sustain. Pasti. Because if you have this kind of curve, in order to sustain it, your demand harus naik accordingly. So we know where the global kind of increase in value
gradient-ish. Yeah. So anytime it's not that, we know that it's harus hati-hati lah. Kita tahu bahwa masyarakat kita itu selalu dipicu oleh sifatnya FOMO, fear of missing out. Dan celakanya teknologi yang begitu bagus digunakan Ponzi gitu loh. Ya kan, saya tahu ada baca satu orang, siapa orang mana, wanita itu Julie Prahara atau siapa, OneCoin, dia make biggest Ponzi dan sekarang dia diburu oleh CIA bahkan. Saya said, wow. That's the world we live in, right? Pasti ada orang baik, pasti ada orang jahat. Right? It's just the natural order of things. Ya. Oke, itu biasa ya. Ya, oke. Tapi sekali lagi, terpengaruh nggak nama baik daripada kripto ini sendiri? Karena sekali lagi, oknum orang-orang yang seperti itu. You know what I mean? Maybe in English? In English ya. No. This is an oknum, right? This is the people make this kind of cryptocurrency a bad image in the society because a person, not the industries, not the technology, because of persons. So, what do you think? Is this affected for the name of the industries? Okay. Menurut saya itu efeknya pasti ada. Tapi the good thing is effect itu bukan long term. Bukan long term ya. Efeknya pasti ada. But the good thing, it's only short term impact. And as long as ada cukup orang yang percaya untuk teknologi dan the potential, we will recover. The industry akan recover and we will be able to build back the value that has been lost. Okay. Right. The most important thing yang paling penting untuk semua teknologi, semua perusahaan, semua business, semua apapun, the most yang paling penting is what value can you bring? What value addedness can you bring to people, to the world, to manusia, to the climate? What value can you bring? Right. As long as that technology has a value that it can bring, ada berpotensi untuk bisa membuat hidup orang bisa menjadi lebih baik, then it will stay and it will improve. Just like the .com boom. Pas .com boom, wah, hancur semua. Semua orang recession, things like that. Betul. But because of the value that the internet can bring to us, people masih percaya bahwa there is a potential, and then they learn, and then they build better products, they build better companies, supaya we can continue to enjoy the value that this technology can bring to us. That's menurut saya itu sama dengan crypto. I'm still masih looking forward to the day untuk. You're still optimistic, right? Ada beberapa contohnya, especially in Indonesia, mungkin ada beberapa proses dan sistem yang bisa go on a blockchain. Salah satu contohnya itu the certificate tanah. Yang belum digital. Itu hilang. Sekarang Indonesia di level ini kalau menurut saya, dan sekarang at Indonesia level sini untuk sertifikat tanah, mungkin negara lain seperti ini. Tapi kalau Indonesia bisa terima teknologi ini, dia bisa, ini negara lain, Indonesia bisa lebih cepat. Kan selama ini masih berbentuk fisik dan rawan misalkan hilang dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dengan berbentuk NFTs atau blockchain, itu kan passwordnya cuma dimiliki oleh decentralized, oleh seorang sendiri. Dan bisa palsuin dong? Nggak bisa palsuin, So what you mean is just like a knife, right? So what is the function of the knife? Can cut the fruits or you can killing people. So that's why, kan? Jadi kita bisa
I think same with the scammer itu tadi, dia menggunakan pisau ini untuk harmful people atau membunuh orang lain. Tapi sebetulnya ini fungsinya untuk memotong gitu. Kurang begitu ya. Yeah. You know what I mean ya. Yeah. Oke, ini very good. Jadi sekali lagi guys, bukan salah teknologi kriptonya, bukan salah teknologi blockchain-nya, tetapi individu atau person itulah yang menyalahgunakan teknologi ini untuk kepentingan dan ego pribadinya. Nah, tapi sekarang gini, Mr. Kai sendiri kan pakai sosial media ya. Iya. Anda pernah kan mempromotkan sebuah token yang just listing atau just apa gitu? Pernah? Untuk AI sendiri? Iya, nggak pernah ya? Nggak pernah sih. Tapi biasanya kalau Anda pernah listing sesuatu, wah ini harganya segini. Kalau besok harga going down, kenapa go down? Nah, kalau tolong dinaikkan bagaimana gitu. Namanya society kan seperti kayak gitu. Ya, ada banyak yang tanya sih, tapi tadi untuk cerita tentang harga Bitcoin yang itu semua dari persepsi orang. Tapi apa yang bisa persepsi orang bisa ganti terus kan? Iya. Sama dengan betul. udah menikah ya? Saya? Ya. Pertanyaan bagus. Anak saya udah besar. Pasti untuk pikiran istrinya juga tiap hari beda. Iya. Itu ini iya. Itu pasti akan ganti. Tapi apa yang nggak bisa ganti? Utilitas. Fungsi. Ya. Jadi apa yang kita harus fokus untuk semua token project out there, what you need to focus is to focus on bukan pompong, tapi fokus on kegunaannya. The product, the utilities. Ya, itu yang paling utama. Dan that's the value of the token, right? Exactly. Ya, oke. Nah, sekarang kantor ini. So, kalau ingin bekerja di industri kripto, ini kita ini for young generation. Yang mana mereka ini masih sekolah sekarang. Exactly, mereka masih high school maybe. If you want to work in crypto industries, skill paling apa yang paling dibutuhkan? It seems like you when you work in the oil and gas company, right? You still an employee over there, but actually you didn't learn about crypto industry in a high school, right? There is no crypto subject. So what do you think? Jadi menurut Kai ini apa gitu? Nah, ini I think it's a good question. Konsep semua orang sekarang kayak mereka lihat crypto industry itu kayak wah industri baru, skillsnya semua beda. Tapi jujurnya skillsnya hampir mirip. Kalau kita lihat untuk valuing, say, if you do technical analysis, you give a lot of tips on we look at technical analysis untuk crypto. Konsepnya sama, technical analysis, fundamental analysis, dan itu semua belajar dari when we trade saham, forex, keuangan, forex. Everything is applicable, bukan same. Applicable, ya. Karena that's because walaupun kita technical analysis, ada beberapa hal yang kita agak expect, Black Swan events kayak Terra Luna, betul. Right? So there's still more, Black Swan events, but I think the same skills can be applied. So that's the fundamental thing. The same skills yang that you have in your previous industry, kayak problem solving, logical thinking, trading, marketing, the same skills can be applied. So mungkin I change this question a bit. Bukan skill yang paling penting, tapi what I think is most important kalau mau masuk ke crypto, itu harus ada kayak you need to be, first thing I think you need to be aware and you need to acknowledge that like all industries itu ada risiko. Right? There's risiko. And it's only when you can accept the risiko then it's ideal for you to come into the space. But of course, with risk, better rewards. So maybe not about the skills yang paling penting, tapi yang the mentality yang paling penting if you want to go into mentality. Yes. Karena this is a very early industry. It's very early industry. Yang waktu I sharing juga,
the barriers to entry for crypto is low. Yeah. It's easier to enter. Maybe not so now, but the barriers to entry is low. But because the barriers to entry is low, you have scammers coming in. Yeah. You have the orang jahat coming in. Yeah. You have many competition that's coming in. Betul. Right? It's a matter of how you can find your niche. A matter of how. Yeah. Find your niche. Okay. Find your niche, and also to identify beda apa dengan industri kripto dan industri tradisional. Keuangan yang sebelumnya. Ya. Oke. Jadi kalau masuk kripto, saham ini termasuk old industry atau conventional industry or not? This is the disruption of the saham industry. I think as in untuk kalau saham masuk ke kripto ya. Yeah. If we think about it, it's same. Actually same. Teknologinya. Teknologi apa ada teknologi beda? The method recording transaksi itu beda. Terus 24/7 ya kan. Kalau kripto kan 24/7. Kalau saham kan dibatasi jam. Yeah. That's right. Tapi sebenarnya kripto jauh lebih mudah. That's why anak-anak muda lebih suka kripto karena cepat gitu. Iya. Cuman memang kita harus tahu bahwa karena ini very early industry. So kalau saya perhatikan sebetulnya mungkin Kai sendiri kalau saya perhatikan dari ceritanya nggak pernah kepikir juga masuk ke kripto kan sebelumnya kan. Iya. Mungkin melanjutkan usaha Yong Tofu mamanya. Tetapi akhirnya kok bisa masuk ke sini gitu. So ini kata-katanya mungkin bukan skill apa yang digunakan tapi mentality. Kalau di our channel Success Before 30, our tagline is it's all about mindset. Exactly. Cocok ya. Did you agree? It's all about mindset. Jadi entrepreneurs kan sama employee, it's all about mindset. So because these are different mindset, right? So employee and entrepreneurs, termasuk kripto ini juga ada mindset atau mental yang harus dipersiapkan. Yep. Karena ini sesuatu yang baru dan sangat high risk, high return dan sesuatu yang nggak mudah gitu. Yep. Tetapi kalau memang you want to take the risk, let's move on, let's going on. Kurang lebih kayak gitu ya. Exactly. Okay. Now kita sudah memasuki pertanyaan terakhir. Saya ada sedikit pertanyaan cepat. Okay. Nah, ini seru-seruan ini aja ya. Pertanyaan cepat. Jadi, Kai nggak boleh menjawab mikir. Langsung harus pilih. Oke. Ada 8 questions. Okay. You have to answer quickly. Oke. Okay? Ya. Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia. Oke. Kalau nggak, saya akan translate in English. Nomor 1. Mining or investing? Investing. Jelas itu ya. Yang kedua, BTC atau ETH? ETH. Oh, ETH ya. 3. Solana atau BNB? BNB. Oh, BNB. Keempat, toko kripto atau toko mall? Toko kripto. Toko kripto. CEO-nya soalnya. 5. Proof of work of proof of stake. Proof of stake. Proof of stakes. 6. Kantor utama toko kripto itu Jakarta atau Bali sih? Jakarta. Oh, Jakarta. Tapi kalau lebih suka di Bali. Pacaran mungkin. Bukan kerja. Oke, 7. NFT or DeFi, Decentralized Finance. DeFi ya. 8. NFT atau Richard Mille. Wah, NFT. Oh, NFT. Lebih suka barang di digital. Lebih suka barang digital. Thank you, tepuk tangan untuk Mr. K. So gampang kan pertanyaannya kan? Oh, enggak gampang. Enggak gampang. Jadi saya nggak usah tanya reasonnya apa, tapi yang pasti Mr. Kai, thank you very much. Terima kasih. Pertanyaan saya nggak sulit kan? Atau berat ya tadi ya? Wah, tadi agak berat sih. Agak berat ya. Harus mikir banyak. Harus mikir banyak ya. Dan ini tadi udah bilang ini kita diskusi bahwa edukasi sangat penting. Ya, betul. Followers dan penonton. Success Before 30. Success Before 30. Almost 4 million subscribers. Iya. The biggest channel for education in Indonesia. Dan ya apapun yang I jawab itu I takut jawab salah. Oke. Jadi berat. Tapi Mr. Thank you for not giving me too hard questions. Semoga jawab saya bisa membantu. Thank you. Followers dan penonton. Masyarakat Indonesia. Yang nonton. Dan minimal tahu mana yang benar. Jadi sekali lagi guys, yang menjadi problem selama ini harga naik turun, nama kripto jelek, nama blockchain jelek itu adalah individu, bukan industrinya atau bukan teknologinya. Teknologinya sangat bagus dan cepat atau lambat, suka nggak suka, ke depan teknologi blockchain, Web3 itu akan jadi populer.
Sama kayak 10 tahun yang lalu Anda masih menggunakan Nokia, tapi sekarang siapa yang masih pakai Nokia? Ya sama. Jadi podcast ini dibuat di tahun 2022, bulan Juli, tetapi Anda akan mengenang konten ini 5 tahun ke depan. Mungkin nggak sampai bahwa apa yang kami diskusikan hari ini, cepat atau lambat itu akan terjadi. Semua itu akan didesentralisasi. Suka atau tidak suka. Tadi kita udah bahas soal sertifikat rumah, dan itu masih akan banyak contoh yang lain. Sama seperti kayak 7-8 tahun yang lalu, apa itu Gojek? Orang juga nggak tahu. Iya kan? Bahkan Mr. Kai pun juga akan menjual Yong Tofu-nya mamanya secara online. Yong Tofu Anda mungkin bingung, tahu isi secara online. Tapi sekarang Anda sudah biasa memesan makan dari Grab, dari Gojek. Anda sudah biasa banget. Itulah sebabnya blockchain atau teknologi ini, suka atau nggak suka, itu akan menjadi sebuah habit baru di masa yang akan datang. Mr. Kai, thank you banget. Hari ini sudah mampir, dan kata-kata Anda, insight Anda pasti akan sangat bermanfaat. By the way, ada 2 CEO exchanger besar Indonesia sudah mampir ke channel Success Before 30, dan hopefully dari edukasi ini bisa mengedukasi masyarakat Indonesia tentang cepat atau lambat dunia pasti akan menuju ke arah sana. Thank you sudah mampir. Kita punya satu salam. Salam kita namanya salam hebat luar biasa. Boleh kita sebutkan ya? Iya, sebelah sini. Oke, salam hebat luar biasa.